Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 140, suami bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jordan tercengang. Dia pikir itu hanya santapan biasa, tetapi dia tidak menyangka Victoria akan menyatakan cintanya di saat seperti ini. Jordan bukan orang bodoh, jadi dia pasti tahu bahwa Victoria mencintainya. Namun, hubungan orang dewasa tidak sama dengan hubungan mahasiswa. Terutama setelah memasuki masyarakat dan mencapai status tertentu. Mengambil inisiatif untuk menyatakan cinta kepada pria lain sungguh bukan hal mudah bagi seorang wanita berusia 30 tahun. Semua orang tahu Victoria telah berkecimpung di dunia bisnis di Orlando selama beberapa tahun dan selalu memperlakukan pria sebagai mainan. Dia tidak pernah jatuh cinta pada pria manapun. Bagaimana mungkin dia bisa menurunkan statusnya dan mengambil inisiatif untuk menyatakan cintanya kepada seorang pria? Jordan tersentuh, tetapi saat dia melihat Victoria, mengenakan TS, high plus red biasa yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah, pikiran lain muncul di kepalanya. Mungkinkah Victoria juga sudah menduga bahwa aku hanya berpura-pura diusir dari keluarga Stelle, seperti yang dipikirkan Elle? Apakah dia mengincar uang kita? Jika itu adalah Sungai Yordan 3 tahun lalu, tidak, bahkan jika itu adalah Sungai Yordan 1 tahun lalu. Jordan mungkin saja mencium wanita luar biasa seperti Victoria tanpa ragu, terutama karena Victoria sangat mengaguminya. Namun, setelah mengalami wanita tentara bayaran seperti Hailey, Jordan tidak lagi sesederhana itu. Dia merasa bahwa ada terlalu banyak wanita materialistis saat ini, tanpa memandang latar belakang keluarga mereka. Wanita kaya dan cantik dari keluarga berada tidak kekurangan uang, sehingga mereka tidak keberatan berkencan dengan pria miskin, tetapi jika menyangkut pernikahan, mereka kebanyakan hanya akan menikah dengan pria yang latar belakangnya sesuai dengan mereka. Sementara itu, banyak wanita dari keluarga miskin bermimpi mengubah nasib mereka dengan menikahi pria kaya. Victoria lebih tua dari Hailey dan telah lebih lama bersosialisasi dan bekerja daripada dirinya. Jadi, dia jelas lebih pandai dalam merencanakan dan menggunakan trik untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bahkan wanita seperti Hailey bisa menipu Jordan dengan bantuan Rachel. Jika Victoria ingin menipu Jordan, dibutuhkan usaha yang lebih sedikit lagi. Jordan tidak bisa melihat melalui Victoria. Dia tidak tahu apakah Victoria benar-benar menyukainya atau hanya berpura-pura. Victoria. Jordan memegang tangan Victoria dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat itu, Cory bergegas mendekat. Ya ampun, saya minta maaf sekali telah membuat kalian menunggu, Nona Clarke dan Jordan. Seorang pria gemuk masuk. Cory tingginya sekitar 1,75 meter dan beratnya lebih dari 90 kg. Ia berkacamata dan memiliki gaya rambut cepat. Dia adalah tipe teman gemuk yang dimiliki semua orang. Cory datang membawa sebotol Cabernet Sauvignon. Setelah duduk, ia mendapati bahwa hanya ada makanan pembuka dan makanan pembuka di meja. Cory bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, mengapa kalian hanya memesan makanan pembuka dan makanan pembuka? Pesan beberapa hidangan utama. Steak di sini adalah ciri khas restoran ini. Mereka menyajikan potongan daging angus terbaik yang terbuat dari daging sapi segar yang dikirim ke restoran dalam waktu 3 jam setelah disembelih, langsung dari rumah pemotongan hewan. Tempat ini juga telah ditampilkan di banyak acara kuliner terkenal. Hari ini aku yang bayar makanannya. Tak seorang pun dari kalian yang bersaing denganku untuk mendapatkan tagihan. Pelayan. Cory memanggil pelayan dan memesan banyak hidangan. Setelah itu, ia membuka botol Cabernet Sauvignon dan berinisiatif menuangkan anggur untuk Victoria dan Jordan. Nona Clarke, saya selalu ingin bertemu dengan Anda, dan hari ini saya akhirnya bertemu dengan Anda berkat Jordan. Nona Clarke, Anda tampak sangat muda. Saat saya masuk, saya pikir Anda adalah adik perempuan Jordan. Meskipun Cory adalah orang yang jujur dan terus terang, dia adalah seorang pebisnis yang sering bepergian dan bersosialisasi. Jadi, dia cukup banyak bicara dan cerewet. Senang dipuji karena penampilannya yang awet muda, Victoria berkata, Tuan Gale, Anda sangat fasih bicara. Saya takut kalian akan mengira saya berpura-pura muda dengan mengenakan ini. Setelah Cory menuangkan anggur untuk Victoria, ia menuangkan sedikit untuk Jordan, tetapi Jordan malah mengambil botolnya. Ia tahu bahwa Cory sekarang agak membencinya dan menganggap bahwa menuangkan anggur untuk seorang pria yang tidak punya uang pastilah tidak menyenangkan bagi seorang bos besar yang bernilai puluhan juta dolar. Aku akan melakukannya sendiri. Jordan mengambil anggur itu. Cory juga tidak memaksa. Ia berkata sambil tersenyum, Nona Clarke, Anda terlalu rendah hati. Jika Anda kuliah sekarang, saya yakin banyak anak laki-laki akan datang dan bertanya Anda dari kelas mana. Setelah menuangkan anggur, Jordan mengembalikan botol itu kepada Cory. Ia menambahkan, wanita lajang tidak akan menjadi tua. Cory, ku dengar kau cukup digilai wanita sebelum kau menikah, ya.
Cory tertawa dan berkata, ya, saya dulu jauh lebih ramping, dan sekarang berat saya hampir 100 kilogram. Ah. Victoria bertanya, apakah istrimu peduli dengan bentuk tubuhmu? Cory menggelengkan kepalanya dan berkata, istri saya tidak peduli dengan penampilan atau bentuk tubuh pria. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa merupakan suatu berkat untuk bisa makan dan bahwa saya tidak perlu menurunkan berat badan jika saya tidak mau. Baik Jordan maupun Victoria terdiam. Jika Rahel tidak peduli dengan penampilannya, tidak akan ada wanita di dunia ini yang peduli dengan penampilannya. Pelayan itu segera menyajikan semua steak. Pada saat ini, Jordan juga menyerahkan kotak hadiah kaca kristal kepada Cory. Ada 2 gelas koktail kristal di kotak hadiah bacarat ini yang dapat dikoleksi sebagai karya seni. Masing-masing bernilai 5 digit. Cory senang menerimanya. Ia berkata, Jordan, koneksimu sungguh mengagumkan. Aku juga ingin membelikan 1 set gelas kristal yang sama untuk istriku dulu, tetapi setelah melihat-lihat, yang kulihat hanyalah barang-barang biasa. Bisakah saya membukanya dan melihatnya? Cory tampaknya meragukan kemampuan Jordan sekarang dan takut Jordan memberinya barang jelek yang harganya kurang dari $100. Jika memang begitu, Rahel pasti akan kecewa. Tentu saja, terserah padamu. Jordan sudah memberikannya padanya. Setelah Cory membukanya, dia dengan hati-hati mengutak-atik gelas koktail. Karya seni yang sangat indah, transparansi, dan sentuhannya, saya sudah bisa membayangkan efek visualnya saat diisi dengan martini biru. Istri saya pasti akan menyukainya. Melihat betapa gembiranya Cory, Jordan teringat betapa bahagianya dia saat memilih hadiah untuk Hailey di masa lalu. Tuan Gale, Anda pasti sangat mencintai istri Anda, kata Victoria. Cory berkata, itu sudah pasti. Aku bekerja keras untuk menghasilkan uang sekarang, semua demi istriku, Rahel. Nona Clarke, Anda tidak tahu apa yang saya rasakan, tetapi Jordan seharusnya bisa memahami saya. Semua teman Rahel sangat kaya, dan kebanyakan dari mereka adalah jutawan, seperti Hailey. Sebenarnya saya tidak cocok untuk berbisnis. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, aset saya hanya puluhan juta. Saya harus bekerja keras untuk menghasilkan uang, dan saat saya mencapai level Nona Clarke, istri saya akan bisa berdiri tegak saat bersama teman-temannya. Victoria terkekeh. Pria konyol ini bekerja keras untuk menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan istrinya di rumah. Victoria mengangkat gelasnya dan berkata, Tuan Gale, izinkan saya bersulang untuk Anda. Anda pria yang hebat, tetapi jika saya menjadi istri Anda, saya tidak akan membiarkan suami saya bekerja keras di luar sana sementara saya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Karir harus dibangun oleh suami dan istri. Jordan mengambil gelasnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Victoria. Jordan bertanya-tanya apakah Victoria mengatakan itu dengan sengaja. Cory juga mengangkat gelasnya dan berkata, aku juga tidak berharap Rahel membantuku. Menjalankan bisnis susu bubuk terlalu sulit. Aku hanya berharap dia bisa melahirkan seorang anak. Melihat Cory mendesah mendengar hal itu, Jordan meneguk anggurnya dan bertanya, apakah Rahel tidak mau punya anak?